Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat hukum, kembali lagi bersama saya Andri Darmawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung PK Bidana. Di video kedua kali ini, saya akan menjelaskan pengetahuan hukum tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Akan tetapi seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk tekan like, komen pada video ini, dan subscribe jika kamu baru bergabung di channel YouTube ini, serta share ke teman-teman kamu untuk berbagi ilmu pengetahuan. Kalau begitu, langsung saja simak penjelasannya sebagai berikut. Ketika kita berbicara tentang tujuan pemidanaan, kita dapat menjelaskannya melalui teori absolut atau retributif dan teori relatif. Baik secara substansi dan tujuannya, kedua teori ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Mari kita bahas dari teori pertama, yaitu teori retributif. Menurut Carl O. Christiansen mengidentifikasikan 5 ciri pokok dari teori retributif. Yang pertama, tujuan pemidanaan hanya sebagai pembalasan. Yang kedua, pembalasan dijadikan sebagai tujuan utama dalam pemidanaan dan tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain. Ketiga, kesalahan moral menjadi satu-satunya syarat dalam pemidanaan. Keempat, pidana disesuaikan dengan kesalahan si pelaku. Dan yang terakhir, pidana sebagai pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki dan meresosialisasi pelaku. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori relatif atau teori tujuan. Dalam teori ini, melalui hukum pidana, hendak mencapai tertib sosial dengan tujuannya pencegahan terhadap kejahatan. Dalam orientasi pemidanaannya adalah sebagai sarana untuk mencegah kejahatan atau prevensi. Dalam teori ini, prevensi dibagi menjadi dua, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus, yang mana prevensi umum adalah pencegahan kejahatan yang ditujukan terhadap masyarakat, dan prevensi khusus yaitu pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada si pelaku. Kembali menurut Carl O. Christiansen mengidentifikasikan 5 ciri pokok dari teori relatif atau tujuan. Yang pertama, tujuan pemidanaannya adalah sebagai pencegahan. Kedua, pencegahan bukan menjadi tujuan akhir dari pemidanaan, akan tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketiga, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilakan kepada si pelaku. Keempat, pidana yang ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan. Dan yang terakhir, pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif. Maka atas dasar tujuan pemidanaan tersebut, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat pertama kemanusiaan. Di dalam artian pemidanaan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kedua, edukatif. Dalam artian pemidanaan mampu membuat seseorang sadar atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif dalam penanggulangan kejahatan. Kemudian yang terakhir, keadilan. Dalam artian pemidanaan dirasakan adil, baik terhadap terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Sahabat hukum, selain dua teori tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada teori tujuan pemidanaan integratif oleh Muladi yang mengatakan bahwa teori ini menggabungkan beberapa aspek tujuan pemidanaan, diantaranya pertama, pencegahan umum dan khusus, dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau menghalang-halangi pelaku tindak pidana atau orang-orang lain yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana. Pencegahan ini bersifat individu maupun umum. Kedua, perlindungan masyarakat, dimaksudkan agar pengadilan mengambil kebijakan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan secara fundamental. Yang inilah yang menjadi tujuan dari semua pemidanaan. Ketiga, pemeliharaan stabilitas masyarakat. Maksudnya, pemidanaan berarti menegakkan adat istiadat yang ada di masyarakat, sehingga menghindari balas dendam yang tidak resmi. Di samping itu juga, pemidanaan bersifat untuk memelihara keterpaduan yang utuh di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pembalasan atau penghinaan. Maksudnya adalah pemidanaan sebagai pembalasan terhadap akibat perilaku yang telah dilakukan oleh pelaku pidana. Hal ini sesuai dengan teori retributif dalam pemidanaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka dengan begitu diharapkan pemidanaan dapat bernuansa keadilan dan mengedepankan unsur kemanusiaan. Baiklah teman-teman sahabat hukum, demikian penjelasan saya terkait tujuan dan pedoman pemidanaan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan teman-teman bisa follow saya di Instagram di aandri.d atau klik link yang ada di kolom description.
Cukup sekian, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga harinya menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.